Pemirsa, pemerintah kota memegang peran penting untuk pembangunan dan juga kemajuan masyarakatnya. Seperti sejumlah program yang dilakukan di Mojokerto yang berhasil menurunkan angka stunting dan juga kemiskinan. Berikutnya Haja Ika Puspitasari SE selaku Wali Kota Mojokerto. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meraih penghargaan kategori Woman of Social Impact dalam ajang penghargaan Women's Inspiration Awards yang diselenggarakan Ayus Media Group. Ika dinilai berhasil menghadirkan berbagai program inovatif dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Salah satu capaian yang menonjol adalah keberhasilan pemerintah Kota Mojokerto dalam menekan angka prevalensi stunting hingga 1%. Tak hanya itu, berbagai program sosial terus digencarkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan ekstrim di Kota Mojokerto telah mencapai 0%, sedangkan angka kemiskinan berada di kisaran 5%. Saya berharap ini juga bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan yang lain, karena saya yakin banyak juga perempuan yang telah berbuat yang bisa membawa dampak manfaat baik, tapi mungkin belum mendapat kesempatan untuk bisa mendapatkan penghargaan. Artinya ini bisa untuk semua perempuan Indonesia yang sudah membawa dampak bagi seluruh masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat atas apa yang sudah diperbuat kebaikan. Sementara di bidang pendidikan, program 5 gratis menjadi unggulan, meliputi gratis seragam, peralatan sekolah, sepatu, angkutan, dan biaya pendidikan. Program ini juga mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui produksi sepatu oleh industri kecil menengah Kota Mojokerto. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damar Wiceksono, Anyus melaporkan. Pemirsa, 5 kerjasama dilakukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kerjasama turut mendorong pertumbuhan produksi gas nasional. PT PLN Energi Primer Indonesia menandatangani 5 kerjasama strategis dengan pelaku industri minyak dan gas nasional maupun internasional di ajang The 50th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition. Kerjasama ini guna memastikan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional dengan peningkatan energi bersih. 5 perjanjian kerjasama ini meliputi perjanjian jual beli gas dengan Saka Indonesia Pangkah Limited, PT Pertamina Persero, dan Mubadala Energy sehingga menambah pasokan gas hingga 2029 mendatang. Selain itu, kerjasama juga dilakukan untuk penambahan pasokan LNG atau gas alami cair dengan South Hub LNG untuk periode 2027 hingga 2037. PLN EP juga melakukan kerjasama dengan Masela PSC Contractor Parties dengan transaksi mencapai ratusan triliun rupiah. Dengan ditandatanganinya perjanjian komersial ini, maka PLN Energi Primer tidak hanya memenuhi kebutuhan kelistrikan yang tadi saya sebutkan, tetapi juga yang lebih penting mendukung pengembangan lapangan baru hulu migas di Indonesia. Saya yakin dengan ditandatanganinya ini akan mendorong semakin tumbuhnya industri migas, terutama industri gas di Indonesia. Melalui kerjasama ini, PLN EP terus mendorong pertumbuhan produksi gas nasional, di mana saat ini PLN EP menjadi pembeli terbesar dengan total 300% dari produksi nasional. Dari Tangerang Selatan, Banten, Ade Firmansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah program pelatihan diikuti oleh ratusan pegawai BUMN. Melalui program ini, beragam pelatihan disiapkan untuk menyiapkan generasi BUMN yang berintegritas. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Marsikal TNI Purnawirawan Doni Hermawan membuka Presidential Future Leadership Program atau PFLP. Program ini diperuntukkan bagi pegawai BUMN Angkatan Pertama untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mendukung kemajuan BUMN dan Indonesia. Program PFLP berlangsung selama 9 bulan, di mana 3 bulan pertama diperuntukkan untuk pembentukan karakter, disiplin, daya juang, serta semangat bela negara. Selanjutnya, peserta akan mendapatkan pendidikan manajerial selama 4 bulan meliputi kemampuan pengambilan keputusan, analisis, hingga pemahaman cybersecurity. Dan 2 bulan terakhir, para peserta akan menjalani program magang di kementerian, lembaga, maupun perusahaan BUMN untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung. Jadi harapan kami selama 9 bulan mereka melaksanakan pendidikan dan latihan, itu menjadi bekal awal mereka nanti dalam penugasan di BUMN, bisa menjadi sumber daya manusia yang sangat bagus, bermanfaat bagi BUMN khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dari lebih 1.000 pegawai BUMN yang diseleksi, sebanyak 400 peserta terpilih mengikuti batch pertama ini.
Pemerintah berharap program ini menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi penerus BUMN yang berintegritas, profesional, dan siap memimpin Indonesia di masa depan. Dari Tangerang, Banten, Ahmad Putra, iNews melaporkan.